Hai, perkenalkan saya Zilal Juadi, mahasiswa semester 6 Program Studi Bisnis Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Selama saya berkuliah, saya membangun diri melalui pengalaman yang bertahap dan juga terstruktur, yang bertujuan untuk membangun karakter kepemimpinan dan juga profesionalitas yang kuat. Perjalanan ini saya bangun dan juga saya awali pada tahun 2024, di mana saya memiliki fokus untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa saya ikuti. Selain dari itu, saya juga sering mengikuti berbagai macam kegiatan di kampus dan juga saya sering dipercayai untuk menjadi pengelola inti seperti board of manager maupun project officer. Dalam peran-peran tersebut, saya belajar banyak mengenai pengambilan keputusan, mengatur ritme kerja tim, serta bagaimana suatu program itu berjalan dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Selain dari itu, saya juga sering menjadi MC dan juga moderator acara yang tentunya dapat meningkatkan skill komunikasi, kepercayaan diri, dan cara penyampaian informasi kepada banyak audiens. Memasuki tahun 2025, fokus saya menjadi berubah dan juga lebih terarah. Pada tahun ini, saya menjadi lebih selektif dengan hanya mengambil 2 kegiatan kampus dan 1 proyek bersama kolaborasi dosen dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Di liburan semester 4, saya menjalani magang guna mendapatkan penglihatan secara langsung dan juga gambaran secara langsung mengenai lingkungan kerja yang profesional dan juga dinamika operasional di lingkungan industri. Pada semester 5, saya menjalani sebagai teaching assistant yang mana hal tersebut dapat menunjang kemampuan komunikasi profesional saya, mendukung penyampaian materi saya, dan juga koordinasi akademik saya. Pada 2025 ini, saya tidak hanya berfokus pada pengembangan diri saja, tetapi juga berfokus pada penciptaan nilai yang nyata. Saya mulai membangun bisnis di bidang F&B, yang mana hal tersebut bisa menjadi ruang untuk bertumbuh saya, dan juga ruang untuk belajar, untuk mengambil keputusan berdasarkan risiko yang nyata, konsistensi operasional, dan juga bertanggung jawab penuh atas hasil yang bisa terukur. Berbagai pengalaman tersebut membawa saya pada satu fase pembelajaran paling nyata dan juga berkesan, di mana saya harus memimpin dalam kondisi lapangan yang tidak saya ketahui dan juga berhadapan langsung dengan masyarakat. Pembelajaran tersebut adalah kuliah kerja nyata. Bagi saya, KKN merupakan pengalaman kepemimpinan paling nyata bagi saya yang pernah saya jalani. Selama 1 bulan, saya dipercayai untuk menjadi ketua. Tidak hanya memimpin program, tetapi juga saya harus memimpin sekelompok orang yang memiliki karakter, kebiasaan, dan juga cara kerja yang berbeda. Kami juga tinggal satu atap selama program berlangsung, sehingga dinamika yang terjadi bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Tantangan terbesar muncul sebelum program tersebut berjalan. Pemerintah desa yang seharusnya menjadi mitra utama kami belum sepenuhnya kooperatif. Koordinasi yang sering tertunda, data yang tidak tersedia, dan juga beberapa program yang harus kami ubah secara mendadak. Kondisi ini tentu akan menurunkan motivasi tim, terlebih kami juga tinggal bersama 24 jam, sehingga apabila ada sedikit perselisihan, tentu akan bergejolak apabila tidak dikelola dengan baik. Sebagai ketua, saya berusaha menjaga stabilitas tim dan mulai mengubah pendekatan dengan membangun kepercayaan secara perlahan. Saya bersama tim lebih sering turun langsung kepada masyarakat, berdialog informal, memahami kebutuhan mereka, dan menyesuaikan program agar lebih relevan. Di sisi lain, saya juga menjaga komunikasi internal tetap terbuka, kami rutin berdiskusi, menyelesaikan perbedaan sejak awal, dan membangun rasa saling memahami agar tetap nyaman tinggal bersama sekaligus bekerja bersama. Di akhir KKN, seluruh program berhasil terlaksana dan juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Selain dari hasil program, sekelompok orang yang tadinya tidak tahu satu sama lain bisa menjadi satu keluarga. Bagi saya, kepuasan terbesar bukan hanya sekedar dari hasil program, tapi juga dari tim yang tadinya berbeda-beda tetapi bisa menjadi satu kesatuan dan juga tumbuh bersama. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, saya belajar bahwasanya berkembang bukan hanya dari seberapa banyaknya pengalaman yang pernah diikuti, tetapi apakah pengalaman-pengalaman tersebut bisa dievaluasi, bisa dipahami, dan juga bisa diterapkan kembali dengan lebih matang di kemudian harinya. Di samping itu, saya memiliki kecenderungan perfeksionis dalam memastikan setiap detail pekerjaan itu terlaksana dengan baik. Namun, saya menyadari pentingnya efisiensi dan juga kolaborasi, sehingga saya aktif untuk menanyakan kritik dan juga saran dari yang lain, supaya saya mendapatkan perspektif yang lain, lalu juga bisa menyesuaikan hasil dengan kualitas yang lebih realistis, dan juga tetap menjaga progres tim. Sejalan dengan aktivitas saya yang beragam, saya juga biasa menggunakan beberapa tools seperti Canva, CapCut, dan juga Microsoft Office untuk menunjang berbagai aktivitas saya. Saat ini fokus utama saya adalah mempersiapkan diri untuk magang dan juga memperdalam pembelajaran saya supaya lebih siap untuk beradaptasi di lingkungan profesional dengan lebih matang.
Motivasi saya untuk mengikuti program Digistar Internship Telkom karena program ini tidak hanya menawarkan pengalaman magang, tetapi juga memberikan kesempatan untuk kita bisa berkontribusi secara langsung dan nyata terhadap perubahan transformasi digital Indonesia. Saya melihat Digistar ini sebagai wadah perkembangan yang sangat strategis untuk bisa menghubungkan pengetahuan akademik dan juga praktik langsung di industri secara nyata. Saya juga berkomitmen untuk aktif berkontribusi terhadap tim, menjaga standar kerja tinggi, dan juga memanfaatkan setiap proses pembelajaran untuk dapat berkembang secara maksimal. Sekian dari saya, terima kasih.